Oke, topik yang terakhir yakni tentang bayi tabung. Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Makanya disebut dengan bayi tabung. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan ada dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Proses bayi tabung disebut dengan in vitro fertilisasi atau fertilisasi in vitro. Kalau in vitro berarti dia di luar tubuh dari objek penelitian tadi. Saya rasa pengertian bayi tabung sangat jelas. Bagaimana Pak tahapannya? Nah, ini adalah suatu gambar tahapan dari in vitro fertilization process atau bayi tabung ya. Pertama adalah the woman is given hormone treatment to stimulate egg production, atau si wanita itu nantinya akan diberikan treatment hormon sehingga ovariumnya akan menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur yang sudah dihasilkan tadi nantinya akan diambil oleh Pak Dokter ya dengan beberapa tahapan nanti. Kemudian sel telurnya akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung ataupun cawan. Kemudian di kondisi yang sama pada saat pengambilan sel telur, sel sperma juga dibutuhkan dari si suami. Kemudian sel sperma tadi nantinya akan difertilisasikan ya. Ini difertilisasikan di dalam inkubator dengan beberapa treatment tertentu nantinya. Nah, apabila hasil fertilisasi tersebut berhasil, maka hasil sel-sel yang sudah berkembang akan ditanam kembali di dalam rahim. Seperti itu gambarannya. Kemudian juga ada skema berikutnya. Nah, ini dia ya. Ini kalau di sini sangat terlihat ya bagaimana cara pengambilannya. Pertama ovarium tadi distimulasi hormon sehingga ovariumnya menghasilkan sel telur. Kemudian egg pick up atau pengambilan sel telur menggunakan alat ini ya. Nah, ini. Jadi dia dimasukkan ke dalam, kemudian disuntikkan di dalam ovarium, kemudian sangat detail sekali dengan bantuan komputer dan lain-lain, sel telurnya diambil. Ya. Setelah diambil, dengan waktu yang berbarengan, ini juga dipersiapkan sel spermanya. Ya. Kemudian di tahapan keempat, sel sperma difertilisasikan ke dalam sel telur, bisa menggunakan sistem penyuntikan seperti ini, gitu ya. Nah, setelah embrio itu berkembang menjadi morula dan ya beberapa tahapan intinya dia sudah siap gitu ya, barulah si embrio tadi disuntikkan ke dalam rahim sel ibu tadi sehingga nanti akan jelep gitu ya. Akhirnya hamil, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, bagaimana sih hukum Islam tentang bayi tabung ini? Bayi tabung atau inseminasi buatan atau yaitu tadi istilahnya fertilisasi in vitro ya. Berdasarkan fatwa MUI tahun 1979 memiliki hukum mubah atau diperbolehkan jika sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Sebab ini adalah suatu ikhtiar berdasarkan kaidah agama. Jadi bayi tabung itu akan boleh atau sah atau ya diperbolehkan apabila sel telur dan sel spermanya itu berasal dari pasangan suami istri yang sah gitu ya. Kemudian haram jika suami istri dengan menitipkan calon embrio ke rahim wanita lain. Nah, jadi misalnya ada suami istri melakukan bayi tabung tapi penanaman dari bayi tabungnya itu tidak di istrinya tapi namun dititipkan ke orang lain. Contoh kasus misalnya ada suatu laki-laki poligami ya, istri nomor satu sel telurnya dari istri nomor satu, kemudian ditanamkan di istri nomor dua. Nah, itu dilarang atau haram. Kenapa? Karena hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan. Itu ya, itu sangat rumit. Kemudian juga haram jika bayi tabung itu berasal dari sperma yang dibekukan, sedangkan suami telah meninggal dunia. Hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik dalam hal penentuan nasab maupun warisan. Nah, jadi misal nih ada seorang pasang suami istri ya, suaminya tuh nyimpen sperma gitu. Kemudian suaminya meninggal, spermanya kemudian dilakukan bayi tabung, itu juga haram. Ya, karena si suami sudah meninggal.
Kemudian juga akan menjadi haram jika bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, karena ini statusnya sama dengan zina. Nah, ini haram ya. Jadi misal nih ada kasus nih seorang wanita belum menikah, kemudian dia pengen punya anak, kemudian dia pergi ke bank sperma, memilih sperma yang nanti bakalan calon anaknya ini dan ini, itu tidak boleh ya. Di hukum Islam itu tidak boleh karena itu sama halnya berzina. Seperti itu.